Nah, sekarang kita ke soal nomor 3, asesmen bab 5, gelombang, bunyi, dan cahaya. Ya, Fisika SMA kelas 11, kurikulum Merdeka Belajar. Ini dari buku paket halaman 147. Nah, soalnya adalah Siti bersepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian dari arah berlawanan sebuah ambulans mendekat dan kemudian melewati Siti dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 900 Hz ya. Ini adalah ciri khas dari soal-soal berkaitan dengan efek Doppler ya. Baik, berarti 10 meter per sekon di sini simbolnya adalah Vp ya, kecepatan pendengar. Lalu 72 km per jam di sini simbolnya adalah Vs ya, kecepatan gerak sumber bunyi. Hanya ini satuannya harus kita ubah menjadi meter per sekon. Nah, 72 km per jam. Kita tahu ini setara dengan 20 meter per sekon. Jadi tidak ada salahnya untuk dihafalkan karena 72 km per jam, kemudian 36 km per jam itu adalah nilai-nilai kecepatan yang sering muncul dalam soal ya. Atau kalau tidak hafal ya berarti kita hitung secara manual. Jadi kalau 72 km per jam itu artinya kan 72 km per 1 jam. Nah 72 km itu sama dengan 72.000 meter. 1 jam 3.600 sekon. Berarti 72.000 dibagi 3.600 hasilnya sama dengan 20. Nah otomatis satuannya sudah berubah menjadi meter per sekon, gitu ya. Lalu di sini ada 900 Hz. Ini adalah frekuensi sumber bunyi ya, frekuensi sirine. Maka simbolnya adalah Fs. Oke, kita lanjutkan ya. Jika cepat rambat bunyi di udara 330 meter per sekon, ini berarti V. Dan di depan ambulans terdapat tembok yang dapat memantulkan suara. Anggap kecepatan suara tidak berubah. Tentukan soal A. Perbandingan frekuensi sirine yang terdengar oleh Siti saat ambulans mendekati dan menjauhi dirinya. Nah, berarti nanti ada 2 skenario ini ya. Coba kita kerjakan di sini. Skenario yang pertama, misalkan kalau digambar ya, di sini ada Siti, kemudian di sebelah sini ada mobil ambulans ya. Skenario yang pertama adalah saat ambulans bergerak mendekati Siti. Berarti Siti ke kanan, ambulansnya ke kiri. Ya, di soal kan dikatakan dari arah berlawanan, gitu kan? Nah, maka di sini ada Vp, di sebelah sini ada Vs ya. Ini skenario yang pertama. Oke. Kemudian skenario yang kedua, berarti di sini tetap ya ada Siti, lalu di sini ada ambulans ya. Ini ada Vp, di sini ada Vs. Untuk Vp arahnya tetap ya ke kanan mendekati mobil ambulans. Sementara sekarang mobil ambulans bergerak menjauhi Siti. Berarti nanti kecepatannya arahnya adalah ke kanan. Ya. Nah, ini adalah skenario yang kedua. Tugas kita adalah membandingkan frekuensi sirine yang didengarkan oleh Siti. Ya, maka kita kembali menggunakan rumus frekuensi pendengar pada efek Doppler. Nah, rumus umumnya kan Fp sama dengan V Vp per V Vs dikali Fs, ya kan? Di sini ada plus ada minus, ini plus ada minus. Nah, ini saya beri tanda dulu ya. Ini adalah rumus umum dari frekuensi pendengar pada efek Doppler. Nah, berikutnya kita akan mencari Fp1 ya banding Fp2. Saya tulis di sini. Fp1 banding Fp2. Nah, Fp1 itu akan sama dengan V ya, perhatikan di sini pendengar mendekati sumber. Nah, maka di depannya Vp itu tandanya adalah plus ya, V plus Vp. Kemudian per gitu kan V. Nah, ini sumbernya
mendekati pendengar, maka tanda dari Vs itu adalah minus ya, berarti V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs. Jadi begini cara mengingatnya ya. Adik-adik gambarkan di sini ada pendengar, lalu di sini ada sumber ya. Ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi P itu di kiri, sumber di kanan. Gitu ya. Kemudian di sini gambarkan panah. Ini panah ya, ini panah, di sini panah. Ketika pendengar mendekati sumber ya, berarti panahnya ke kanan. Kalau panahnya ke kanan berarti diberi tanda positif di depannya VP ya. Sebaliknya kalau pendengar menjauhi sumber berarti kan panahnya ke kiri, maka di depannya VP diberi tanda negatif. Nah ini untuk P, untuk pendengar. Lalu untuk sumber ya, ketika sumber mendekati pendengar berarti kan panahnya ke kiri, maka di depannya VS ya ini diberi tanda negatif. Sebaliknya ketika sumber menjauhi pendengar maka panahnya ke kanan, maka di depannya VS diberi tanda plus ya. Jadi pokoknya kalau panahnya ke kanan itu positif, kalau panahnya ke kiri itu negatif. Dan sekali lagi P dan S ya, ini gambarnya tidak boleh dibolak-balik, harus seperti ini, harus P dulu kemudian S. Sebab kalau dibalik nanti tandanya ini akan keliru, tandanya akan salah. Gitu ya Dek ya. Berarti kalau kita kembali ke sini, skenario pertama itu kan pendengar mendekati sumber, sumber mendekati pendengar. Nih berarti pendengar mendekati sumber ya, panahnya ke kanan, maka di depannya VP adalah plus ya. Lalu sumber mendekati pendengar, panahnya ke kiri, maka di depannya VS tandanya adalah minus. Gitu ya, paham ya? Selanjutnya ini kita masukkan angkanya ya, kita masukkan angkanya. V sama dengan 330, kemudian VP sama dengan 10 per 330 dikurangi VS ya, VS nya tadi 20 ya, 20 meter per sekon. Kemudian ini kita kalikan dengan Fs, frekuensi sumber adalah 900 Hz ya. Ini kalau kita hitung 330 plus 10 itu sama dengan 340. 330 dikurangi 20 sama dengan 310 ya. Ini kita kalikan 900. Nah, sementara cukup sampai di sini dulu ya. Karena ingat tujuan kita bukan menghitung FP1, melainkan membandingkan FP1 terhadap FP2. Sehingga langkah berikutnya adalah kita akan hitung ya FP2. Nih FP2 berarti V VP per V VS. Nah, ini saya geser ke kanan sedikit ya. V VS dikalikan dengan Fs ya. Pada skenario yang kedua berarti pendengar mendekati sumber ya, pendengar mendekati sumber, panahnya ke kanan, maka di depannya VP diberi tanda plus gitu. Kemudian sumber ini menjauhi pendengar ya, ini sumber menjauhi pendengar, berarti ini sumber menjauhi pendengar, panahnya ke kanan, maka di depannya VS diberi tanda plus. Nah seperti ini ya. Sekarang baru kita masukkan angkanya. V sama dengan 330 ditambah VP, VP nya tadi 10 per 330 ditambah VS, berarti ditambah 20 ya, dikalikan dengan 900. Ini kalau dihitung 330 ditambah 10 itu sama dengan 340. Lalu 330 ditambah 20 itu sama dengan 350 ya. Kemudian ini kita kalikan dengan 900. Nah, cukup berhenti sampai sini ya. Jadi FP1-nya ketemu segini, FP2-nya ketemu segini ya. Langkah selanjutnya adalah kita bandingkan.
Jadi yang diperbandingkan adalah FP1 per FP2 ya. Kita tulis apa adanya. FP1 340 per 310 dikalikan dengan 900 ya. Lalu ini kita bagi dengan FP2. Nah, FP2 340 per 350 dikalikan 900. Maka ini 900-nya bisa kita coret atas dan bawah ya. Tinggallah 340 per 310 per 340 per 350. Nah, pembagian pada pecahan ya. Berarti ini sama dengan yang atas, tulis ulang 340 per 310. Ini mestinya kan dibagi ya. Bagi itu bisa kita ubah menjadi kali ya. Ini kita kalikan. Nah, yang di bawah ini dibalik ya. Ini matematika SD nih. Tinggal dibalik aja. Jadi di sini 350 per 340. Nah, artinya 340 yang atas bisa dicoret dengan yang bawah. Sehingga kita peroleh ini sama dengan gitu ya, 350 per 310. Nah, ini 0 yang di atas bisa kita coret dengan 0 yang di bawah. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 35 per 31. Nah, jadi FP1 ya, FP1 banding FP2 sama dengan 35 banding 31. Nah, ini jawabannya. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan ke soal B. Tentukan layangan bunyi yang didengar karena pantulan suara setelah ambulans melewati city. Nah, soal B ini agak sedikit kompleks ya. Jadi ceritanya begini. Misalkan ini adalah city, kemudian di sebelah sini adalah posisi mobil ambulans. Dikatakan keduanya bergerak dalam arah berlawanan dan mobil ambulans ya bergerak mendekati city. Nah, berarti kalau digambar VP ya kecepatan pendengar ke kanan, kemudian VS kecepatan sumber ke kiri. Ini mula-mula. Lalu setelah mobil ambulans ini melewati city, berarti kita gambar ulang di sini ya. Ini adalah posisi mobil ambulans, arah kecepatannya tetap ke kiri ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan sekarang ya antara pendengar dan sumber bunyi bergerak saling menjauhi. Jadi kalau mula-mula sebelum melewati city, antara pendengar dan sumber bunyi bergerak saling mendekati. Sekarang setelah mobil ambulans melewati city, antara pendengar dan sumber bunyi bergerak saling menjauhi gitu. Supaya nggak bingung, ini saya hapus ya. Artinya nanti di sini akan timbul FP1 ya. Apa itu FP1? Yaitu frekuensi sirine yang terdengar oleh city akibat pendengar dan sumber bunyi yang bergerak saling menjauhi satu sama lain. Ya, sampai sini dulu bisa dipahami ya, Dek ya. Lalu di soal dikatakan di depan ambulans ya terdapat tembok yang dapat memantulkan suara. Nah, ini saya akan gambarkan kira-kira temboknya itu ada di sini. Nah, tembok ini bisa memantulkan suara ya, yang akhirnya juga didengarkan oleh city, maka akan timbul FP2 ya. Jadi dalam hal ini antara city dan tembok ya. City itu sebagai pendengar, nah tembok ini sebagai sumber bunyi ya, sumber bunyi. Sehingga akan timbullah FP2, yaitu pendengar menjauhi sumber bunyi yang diam. Ini kan city bergerak ke kanan, temboknya diam ya. Karena bergerak ke kanan, maka kita katakan pendengar ini bergerak menjauhi sumber bunyi, sehingga akan timbul FP2. Artinya ada FP1 dan FP2 ya, Dek ya, serentak didengarkan oleh city, sehingga akan timbul yang namanya layangan bunyi. Nah, tugas kita adalah menghitung frekuensi layangan bunyi yang terjadi.
Rumus untuk menghitung frekuensi layangan bunyi, ya, simbolnya L, yaitu mutlak dari Fp1 dikurangi Fp2, ya. Kita akan hitung satu persatu berapa Fp1 dan berapa Fp2, ya. Yang pertama kita akan hitung dulu Fp1, ya. Fp1 kita akan hitung di sini. Saya beri tanda dulu. Kemudian kita tuliskan rumusnya, ya. Fp1 sama dengan V Vp per V Vs dikalikan dengan Fs. Nah, sekarang kita cari tandanya, ya. Sekali lagi saya ingatkan, gunakan gambar mula-mula yang ada di sini tadi, ya. P di sebelah kiri, S di sebelah kanan. Jangan menggunakan gambar yang ada di sini, karena pasti nanti tandanya itu akan salah, ya. Yang jelas antara pendengar dan sumber bunyi, ya, ini untuk menghitung Fp1, ya. Keduanya bergerak saling menjauhi satu sama lain. Berarti pendengar panahnya ke kiri, ya, berarti tandanya negatif. Sementara sumber bunyi ini panahnya ke kanan, ya, maka tandanya adalah positif. Nah, letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita isikan angkanya. V sama dengan 330. Lalu Vp-nya tadi sama dengan 10 per 330 ditambah Vs-nya tadi 20, ya. Kita kalikan dengan 900. Ini frekuensi sirine yang dipancarkan oleh mobil ambulans, ya. Ini sama dengan 320 per 350 dikalikan dengan 900. Setelah kita hitung, hasilnya sama dengan 823 Hz, ya. Ini hasil pembulatan, ya, supaya gampang. Nah, kemudian tinggal kita lengkapi gambarnya. SP1 sama dengan 823 Hz. Jadi saya ingatkan kembali, Fp1 itu adalah frekuensi sirine yang didengarkan oleh Siti saat ambulans dan Siti bergerak saling menjauhi satu sama lain, gitu, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung Fp2. Nih, menghitung Fp2. Tetapi sebelum menghitung Fp2, ya, kita akan hitung dulu frekuensi yang dipancarkan oleh tembok, ya. Sebut saja di sini Ft. Nah, apa itu Ft? Coba perhatikan, ya. Di sini ada tembok, kemudian di sini ada mobil ambulans. Tembok di sini berperan sebagai pendengar, ya, yang akan memantulkan suara yang dipancarkan oleh sirine, ya kan? Berarti pendengarnya diam, sementara sumber bunyinya ini bergerak mendekati, ya. Bisa membayangkan, ya, Dek, ya. Maka tinggal kita tuliskan di sini Vp sama dengan 0, kemudian Vs-nya ya tetap sama dengan 20 meter per sekon, ya. Kita akan hitung Ft di sini. Nah, berarti Ft rumusnya sama, Vp per V Vs dikalikan dengan Fs, ya. Vp-nya sama dengan 0. Ingat nih, temboknya diam, dia tidak bergerak-gerak, alias Vp-nya sama dengan 0. Berarti Vp boleh kita hapus, ya. Lalu V-nya ini kita geser, ya, sedikit ke kanan seperti ini. Lalu bagaimana dengan tandanya Vs, ya? Berarti ini pendengar, sumber, ya, ini bergerak mendekati pendengar. Sumber bergerak mendekati pendengar. Kembali kita gunakan gambar yang awal tadi. Pendengarnya diam, sumbernya bergerak ke kiri supaya mendekati pendengar. Maka karena panahnya ke kiri, ya, di depannya Vs kita beri tanda negatif. Nah, seperti ini, ya. Tinggal kita isikan angkanya. V sama dengan 330 per 330 dikurangi Vs. Vs-nya tadi 20, kita kalikan dengan 900, ya. Sama dengan 330 per 310 dikalikan dengan 900. Setelah dihitung hasilnya sama dengan 950
Hz ya. Ini hasil pembulatan. Jadi FT itu adalah frekuensi sirine yang dipantulkan kembali oleh tembok. Ini saya lengkapi gambarnya, 958 Hz ya. Langkah berikutnya adalah kita tinggal menghitung FP2 ya. Apa itu FP2? FP2 tadi adalah frekuensi yang terdengar oleh CT. Jadi frekuensi pantulan sirine oleh tembok yang terdengar oleh CT. Berarti sekarang tembok ini berperan sebagai sumber bunyi ya. Kecepatan sumber bunyinya sama dengan 0. Nih Vs sama dengan 0. Lalu CT ini berperan sebagai pendengar ya. Kecepatannya ya sama dengan Vp gitu ya. Coba kita hitung di sini ya. Nah, ini saya bersihkan. Kemudian kita akan menghitung FP2 ya. Kita tuliskan dulu rumusnya. FP2 sama dengan V Vp per V Vs dikalikan dengan Fs. Nah, coba kita cermati lagi gambarnya ya. Ini antara tembok sebagai sumber bunyi, kemudian ini CT sebagai pendengar. Kecepatan sumber Vs sama dengan 0. Berarti Vs-nya ini bisa kita hapus ya. V-nya kita geser sedikit ke kanan. Oke. Selanjutnya ini terlihat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi ya. Kita kembali mengacu ke gambar awal ya, jangan ke gambar ini. Nah, kita ke gambar awal ya. Pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, berarti panahnya kan ke kiri. Artinya di depannya Vp ini bertanda negatif. Baru kita masukkan angkanya ya. V sama dengan 330. Kemudian Vp kecepatan CT sama dengan 10 dibagi dengan 330 dikalikan dengan Fs. Ingat, Fs di sini bukan frekuensi sirine yang dipancarkan oleh mobil ambulans, melainkan frekuensi sirine yang dipantulkan oleh tembok, yaitu 958 Hz. Nah, ini hati-hati ya. Berarti ini dikalikan dengan 958. Setelah dihitung hasilnya ini sama dengan 929 Hz ya. Kembali lagi ini hasil pembulatan ya. Berarti FP1 nya tadi kan sudah ketemu ya, 823 Hz. Sekarang FP2 nya juga sudah ketemu ya. FP2 sama dengan 929 Hz ya. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus frekuensi layangan bunyi. Maka ini akan sama dengan mutlak dari FP1 823 ya, dikurangi dengan FP2 929. Yang mana ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan mutlak dari min 106. Nilai mutlak dari min 106 ya sama dengan 106. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah 106 Hz. Jadi kalau ditanya, tentukan berapa layangan bunyi yang didengar oleh CT karena pantulan suara setelah ambulans melewati CT. Frekuensi layangan bunyinya adalah sebesar 106 Hz gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.